dapat berjalan dengan izinkan saya memimpin doa ini dalam ajaran Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami hingga detik ini. Kami sangat bersyukur Bapa. Bapa, kami serahkan seluruh kegiatan kami pada pagi hari ini, yaitu sosialisasi, program kerja pengawasan kearsipan, dan From Audit Sistem Kearsipan Internal, kiranya dapat berjalan dari awal hingga akhir dengan baik. Teman-teman yang belum bergabung bersama kami, kiranya dapat bergabung dan kami dapat menyelesaikan kegiatan ini dengan baik. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Ibu Joli untuk doa yang telah dibawakan untuk pembukaan acara ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan dua patah kata dari Ibu Kabid Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kupang. Untuk itu waktu dan ruang saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Desi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam, salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati para peserta sosialisasi yang berbahagia, pertama-tama kita patut panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada ruang virtual ini dalam acara sosialisasi program kerja pengawasan kearsipan tahunan atau disingkat PKPT Kota Kupang. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin yang saya hormati, arsip bukan sekedar tumpukan kertas atau memori masa lalu. Arsip adalah alat bukti akuntabilitas kinerja pemerintah, pengelolaan arsip yang tertib, sistematis, melainkan sebuah kewajiban. Melalui sosialisasi PKPT ini, kita ingin memastikan bahwa tata kelola arsip dinamis setiap perangkat daerah Kota Kupang berjalan sesuai koridor regulasi. Pengawasan kearsipan yang akan kita laksanakan bukanlah untuk mencari-cari kesalahan, melainkan sebuah potret potong lintang guna melakukan evaluasi, pembinaan, dan perbaikan berkelanjutan demi mewujudkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip atau GNSTA di lingkungan pemerintah Kota Kupang. Saya berharap sosialisasi ini dapat menyamakan persepsi dan membangun komitmen yang kuat di antara kita semua. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk meningkatkan pemahaman mengenai instrumen pengawasan sehingga pelaksanaan audit kearsipan internal ke depan dapat berjalan dengan lancar dan objektif. Akhir kata, dengan memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan sosialisasi program kerja pengawasan kearsipan tahunan Kota Kupang secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti sosialisasi. Semoga Tuhan memberkati niat tulus kita untuk membangun Kota Kupang yang lebih akuntabel dan tertib administrasi. Sekian dan terima kasih. Salam, salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam tertib arsip. salam tertib. 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 Salam tert
Baik, terima kasih untuk kata sambutan yang sudah disampaikan oleh Ibu Kabid Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan. Selanjutnya kita akan mengikuti materi yang akan disampaikan oleh Pak Putu. Untuk sekedar informasi bahwa hari ini kita hanya ada satu materi saja, jadi silakan Bapak Ibu menyimak baik-baik semua penyampaian yang disampaikan oleh Pak Putu, baik terlebih lagi menyangkut POM audit sistem kearsipan internal yang nanti akan disampaikan karena ini form terbaru ya Bapak Ibu. Untuk pengelolaan arsip digital juga sudah dinilai sehingga Bapak Ibu boleh dapat setelah menyimak boleh dapat bertanya bagian sebelah mana yang belum dimengerti sehingga kita boleh dapat sama-sama mencari solusinya. Untuk waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Putu untuk bisa lanjutkan acara ini dengan materi. Terima kasih. Baik, terima kasih waktunya Ibu Desi dan terima kasih Ibu Kabit. Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya izinkan saya untuk share screen-nya dulu. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah kayaknya ya. Baik. Eh, Terima kasih waktunya. Saya mencoba untuk memberikan informasi atau membagi informasi mengenai program kerja pengawasan kearsipan tahunan eh, Dinas Kearsipan Kota Kupang tahun 2026. Dasar hukumnya adalah pengawasannya adalah sudah tentu apa namanya Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 yang merupakan rujukan utama dari dari kegiatan kearsipan. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Terus yang keempat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Terus kelima, Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang pengawasan kearsipan. Dan yang keenam adalah Perda 4 tahun 2025 tentang RPJMD Kota Kupang tahun 2025-2029. Baik, jika kita menarik benang merah atau kita sinkronkan kegiatan kearsipan dengan program prioritas atau visi misi dari Wali Kota Kupang periode tahun 2025-2009, maka dapat kita lihat dengan jelas bahwa visi misi Wali Kota itu salah satunya indikator yang dipakai adalah kearsipan ini, di mana visinya adalah Kota Kasih sebagai rumah bersama yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Kemudian dijabarkan dalam misi. Ada 8 misi, di mana kita masuk pada misi ketiga, yaitu mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Nah, untuk mencapai misi tersebut, eh, maka perlu ditetapkan sebuah tujuan, di mana tujuan itu adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan dan inovasi pelayanan publik berbasis elektronik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang profesional, akuntabel, efisien, dan efektif. Jadi, ternyata salah satu eh, cara atau salah satu jalan untuk menuju ke tujuan ini ternyata adalah salah satunya adalah pengawasan kearsipan atau kegiatan kearsipan pada dinas eh, OPD perangkat daerah masing-masing. Baik, baik, kita lanjut. PKPKT. PKPKT itu adalah program kerja pengawasan kearsipan tahunan. Apa kira-kira pengertiannya? Kalau kita melihat secara definisi, PKPKT adalah rencana kegiatan pengawasan kearsipan yang disusun untuk jangka waktu 1 tahun anggaran.
Program ini berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi lembaga pemerintah dan instansi terkait dalam melakukan audit dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan. Jadi ini sebagai apa istilahnya, koridor yang harus kita lewati, yang harus kita taati agar sebuah kegiatan kearsipan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, tujuan tujuan dari pengawasan kearsipan itu apa? Kalau menurut Undang-Undang 43 tahun 2009 adalah untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, terus perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional, dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi intinya bahwa tujuan dari pengawasan kearsipan ini adalah bagaimana kita bisa menjamin ketersediaan arsip yang autentik guna pelayanan publik. Jadi ketika kita membutuhkan informasi atau data mengenai kegiatan-kegiatan pemerintah di masa-masa sebelumnya sudah tersedia begitu. Itu mempermudah kita sehingga kita dapat mengetahui sejarah lah istilahnya begitu kasarnya. Baik, selanjutnya objek pengawasan pengawasan kearsipan kita tahun ini adalah pemilihan lokusnya tahun 2006 berdasarkan pada perangkat daerah yang diprioritaskan mengikuti evaluasi reformasi birokrasi dari Kementerian Menpan RB. Kita lebih difokuskan itu, tapi pada dasarnya semua. Cuma memang ketika eh, ini kan ada prioritas, tetapi pada dasarnya kita lakukan secara menyeluruh. Kita lanjut. Apa itu pengawasan kearsipan? Jadi pengawasan kearsipan itu adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, standar, dan standar kearsipan dengan penyelenggara kearsipan. Itu menurut pasal 1 ayat 1 pada Peraturan ANRI nomor 6 tahun 2019 tentang pengawasan kearsipan. Terus teknik pengawasan kearsipan dilakukan secara efektif, efisien, dan objektif. Jadi kita melakukan ini secara efektif, efisien. Kalau efektif sudah pasti, efisien apalagi karena kita sementara ada efisiensi. Terus kemudian objektif. Objektif kita tidak terpengaruh oleh atau tidak terpengaruh oleh tekanan dari manapun. Jadi kita melakukan secara objektif. Jadi kalau memang ternyata hasil dari bapak-bapak ya hasil pengawasan kearsipan dari bapak-bapak ibu-ibu sebenarnya pada level 1 kita akan taruh pada level 1. Jadi tidak ada upgrade, tidak ada downgrade. Kalau memang seharusnya di level 4 kita taruh level 4. Harus level 0 kita taruh level 0. Jadi kita tidak terpengaruh oleh tekanan-tekanan dari luar. Jadi kurang lebih seperti itu dari pengawasan kearsipan kita. Kemudian mengapa perlu pengawasan? Jadi arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara, baik dari kementerian, lembaga negara, terus pemerintah daerah, dan BUMN, dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negara. Jadi ini juga merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban karena kita menggunakan uang negara. Jadi segala sesuatu yang dilakukan dengan menggunakan anggaran negara, maka wajib hukumnya arsip itu adalah milik negara karena kita menggunakan uang negara. Begitu. Kemudian arsip juga sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Harus dikelola dan diselamatkan oleh negara. Jadi selain itu arsip juga merupakan identitas dan jati diri bangsa. Nah, kita coba melakukan flashback ya eh, pada zaman kerajaan ya, kita anggaplah mungkin bapak-bapak ibu-ibu sudah pernah mendengar yang namanya Majapahit. Nah, Majapahit itu kan kita tidak tahu keberadaannya sampai sekarang di mana. Tetapi itu dapat kita apa namanya dapat kita pastikan ternyata ada dalam Kitab Negara Kertagama ini dijelaskan bahwa ada sebuah negara yang masyarakatnya maju bla 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 dan seterusnya dan makmur. Nah, itu nama Majapahit dari kerajaan raja pertama di Jawa Timur. Nah, kemudian dari hasil hasil penemuan itu akhirnya dapat ditelusuri ternyata ada situs-situs
bersejarah di situ. Nah, jadi itu ke depannya. Jadi kurang lebih pentingnya arsip seperti itu. Jadi kita bisa eh, dapat apa namanya? Dapat mengetahui historis suatu daerah, suatu negara ataupun suatu kegiatan ketika setelah melewati masanya, kurang lebih seperti itu. Ruang lingkup pengawasan. Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan. Jadi pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan. Yang kedua, pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Yang ketiga, pembentukan tim was kearsipan. Dan keempat, prosedur pengawasan kearsipan. Jadi kita sudah membentuk tim juga. Ya nanti kalau misalnya setelah bapak-bapak, ibu-ibu melakukan apa namanya eh, audit internal secara mandiri, kita akan mengeceknya. Tim-tim akan turun untuk melihatnya. Kemudian bentuk pengawasan itu ada dua ya. Yang pertama adalah audit kearsip audit dan yang kedua ada monitoring. Jadi audit kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan penyelenggaraan kearsipan. Sedangkan monitoring dilakukan untuk mengukur tingkat perkembangan dan status tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan pada objek pengawasan. Nah, jadi audit ini kita intinya untuk mengukur misalnya eh, sebagaimana seakurasi Bapak Ibu melakukan apa namanya aturan-aturan kearsipan. Jadi di situ nanti ada nilai-nilainya yang kita ukur. Nah, itu audit. Sementara monitoring itu adalah sebenarnya lebih kepada kita melihat atau perkembangan hasil tindak lanjut dari misalnya hasil sebelumnya. Sehingga dengan begitu kita bisa lebih meningkatkan kinerja kita di bidang kearsipan. Baik, selanjutnya tim pengawasan kearsipan internal ya, dibentuk oleh kepala daerah, gubernur dan bupati. Jadi pengarahnya itu adalah kalau dalam tingkat kementerian itu sekjen atau sekretaris utama, kalau dalam pemerintah daerah itu adalah sekda, itu kemudian kalau perguruan tinggi yaitu wakil rektor. Sementara penanggung jawabnya adalah kepala biro, kementerian, lembaga, badan, komisi di membidangi kearsipan. Kalau di daerah itu adalah kepala LKD, yaitu kepala OPD yang kearsipan. eh, Terus kepala arsip universitas dan seterusnya. Kemudian untuk ketua itu pejabat administrator atau eselon 3, ya. Eselon 3 yang menyelenggarakan urusan kearsipan, kemudian kepala unit kearsipan dan pejabat fungsional arsiparis. Sementara anggotanya adalah pejabat fungsional arsiparis, bisa auditor, bisa fungsional tertentu dan seterusnya sampai pelaksana. Ini adalah struktur apa namanya atau struktur yang syarat-syarat yang untuk menjadi tim pengawas kearsipan internal. Kita lanjut. Prosedur pengawasan kearsipan ada prosedurnya tiga. Yang pertama perencanaan, terus kedua pelaksanaan, dan yang ketiga penilaian. Nah, pada perencanaan kegiatan tahunan pengawasan kearsipan disusun dalam program kerja pengawasan kearsipan tahunan atau yang bisa disingkat dengan PKPKT. Nah, ini yang kita sementara sosialisasi tentang PKPKT tahun 2026. Kemudian pelaksanaannya adalah penentuan metode pengawasan kearsipan yang akan dilakukan, apakah pengawasan kearsipan eksternal atau internal. Nah, jadi metodenya bagaimana? Nah, sementara ini kita menggunakan eh, seperti self assessment ya atau Bapak Ibu mengisi sendiri form ASCII-nya yang kemudian akan dicek oleh tim. Karena kenapa kita buat begitu? Karena Bapak Ibu juga mengertilah keadaan kita seluruh pemerintah daerah kota ini atau umumnya Indonesia lah. Kita pada tahun ini kan memang kita ada efisiensi gila-gilaan sehingga untuk melakukan itu kan agak agak susah kalau kita harus melakukan pengawasan pelaksanaannya ke dinas-dinas seluruh dinas karena kalau mau dihitung seluruh dinas dengan belum belum lagi kecamatan dan segala macam itu kurang lebih sekitar 40-an hampir 50-an OPD. Nah, kalau kita turun otomatis kan
membutuhkan anggaran yang cukup sehingga di sini kita berinisiatif untuk melakukan pengawasan ini dengan cara melakukan self assessment yang akan dicek oleh tim pengawas. Jadi kita berharap itu yang pertama. Terus yang kedua, keuntungan dari self assessment itu bapak-bapak dan ibu-ibu pengelola kearsipan di eh, OPD juga akhirnya bisa memahami. Jadi bisa juga tahu. Oh, jadi kita nilainya sekarang untuk penciptaan arsip misalnya nilainya level 1, yang kurangnya di sini di sini di sini. Jadi kita bisa langsung merubah nanti. Jadi tahun depan kita sudah tahu mana yang kita harus rubah, kita tingkatkan, akhirnya nilainya bisa naik. Nah, itu keuntungannya. Terus yang ketiga penilaian. Ruang lingkup penilaian kegiatan pengawasan kearsipan mencakup aspek-aspek yang telah ditentukan dalam instrumen atau formulir pengawasan atau instrumen yang telah ditentukan dalam form ASCII, UP dan UK tersebut. Baik, catatan penting pelaksanaan pengawasan kearsipan internal. Yang pertama adalah tim pengawasan kearsipan internal wajib mencatat dan mendokumentasikan hasil kegiatan verifikasi dokumen, wawancara, dan pengamatan langsung. Dokumentasi dapat berupa foto, rekaman suara atau video sebagai bagian dari dokumen audit kearsipan, bahan penyusunan laporan hasil audit kearsipan oleh tim pengawasan kearsipan internal, dan bahan tim pengawas kearsipan pusat dalam melakukan verifikasi pengawasan kearsipan internal. Kemudian penilaian kearsipan ini, ruang lingkup penilaiannya ini kita lihat ada. Jadi secara umum itu ada dua, yaitu aspek pengelolaan arsip dinamis dan aspek sumber daya kearsipan. Nah, dari kedua aspek itu ada beberapa sub aspek. Contoh misalnya seperti aspek pengelolaan kearsipan dinamis itu ada 4 sub aspek, yaitu penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusunan arsip. Itu untuk UP. Kalau untuk UK, yang sub aspek pertama bukan penciptaan arsip tapi pengendalian naskah. Nah, sementara untuk yang lainnya sama, baik baik UP dan UK. UP itu unit pengolah, UK itu unit kearsipan. Atau bisa dikatakan lebih kasarnya UP itu adalah bidang pencipta arsip. Sedangkan UK itu kalau di dinas itu kita ambillah ke sini sekretariat. Jadi semua arsip itu kan eh, bermuara pada sekretariat, jadinya kurang lebih seperti itu. Jadi untuk UP dan UK itu semua sama, cuma perbedaannya pada sub aspek yang pertama. Untuk yang UP itu adalah subaspek penciptaan arsip, sedangkan untuk UK itu adalah subaspek pengendalian naskah. Nah, dari masing-masing subaspek ini nanti ada pernyataan-pernyataan yang harus kita isi, yang harus kita lihat, yang harus kita cek, yang harus kita sesuaikan. Apakah sudah kita OPD kita ini sudah melakukan hingga sampai di hal yang mana? Nanti sebentar kita lihat bersama-sama. Jadi setiap masing-masing subaspek ini ada pernyataan-pernyataan yang kemudian pernyataan tersebut nanti ada nilainya. Nah, dari nilai tersebut yang kita bisa mengetahui bahwa kita itu misalnya subaspek penciptaan arsip ini kita ada di level berapa? Satu kah? Dua kah? Jadi level sampai 4 ya. Nah, jadi 0 sampai 20 itu satu, 2 sampai 50 kalau tidak salah 2, 50 sampai 73, 70 ke atas 70 sampai 90 kayaknya 3, terus ya 90 ke atas itu level 4. Nah, dari situ nanti kita bisa melihat semua sudah secara otomatis, kita tinggal menyesuaikan saja, nanti nilainya sudah keluar. Nah, ini yang untuk form ASCII UP, ya tadi sudah saya jelaskan tadi bahwa sub aspeknya ada 4, yaitu penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan. Kemudian aspek yang kedua adalah sumber daya kearsipan, mempunyai dua sub aspek, yaitu sumber daya manusia dan sarana prasarana. Jadi catatannya bahwa sebelum mengisi aspek atau aspek pada form ASCII UP dimohon mengisi data umum dulu. Nah, sebentar ada data umum itu seperti misalnya dinas apa, terus berapa arsip sebagai apa namanya sebagai contoh, sebagai sampel yang akan dipakai. Nah, untuk form ASCII UK atau unit kearsipan ini yang untuk apa namanya sekretariat. Yang pertama adalah aspek pengelolaan arsip dinamis sama. Yang kedua aspek sumber daya kearsipan, di mana masing-masing aspek itu
mempunyai 4 subaspek. Ya, subaspek pengendalian naskah, subaspek ini penggunaan, subaspek pemeliharaan, dan subaspek penyusutan. Nah, terus yang setelah itu, setelah subaspek sumber daya kearsipan, ada subaspek sumber daya manusia dan subaspek sarana prasarana. Itu untuk UK atau unit kearsipan. Jadi catatan juga sebelum mengisi pernyataan-pernyataan ini, ada pernyataan data umum yang harus Bapak Ibu isi di depan. Ya. Nah ini salah satu contoh data umum itu biodata objek pengawasan misalnya. Biodata objek pengawasan seperti misalnya dinas mana, siapa penanggung jawabnya, terus siapa pengolah arsipnya, jumlah sampelnya berapa, jumlah arsip inaktifnya berapa, yang sudah dikelola berapa. Itu ada semua nanti. Bapak Ibu tinggal isi saja. Nah, untuk kalau misalnya Bapak Ibu bingung itu ada istilahnya DO-nya atau definisi operasionalnya yang di sebelah kanan bisa disesuaikan. Contoh, kemudian tiap subaspek ya, tiap subaspek itu ada 2 bagian. Ya, ini hanya untuk pada aspek pengelolaan arsip dinamis saja. Jadi, tiap subaspek itu ada 2 untuk pengelolaan arsip dinamis di pada UP, yaitu secara elektronik dan konvensional. Jadi ketika pada subaspek misalnya pertanyaan pertama apakah di tempat Bapak Ibu itu mengelola arsip itu seluruhnya secara konvensional. Kalau kita jawab ya, dengan sendirinya elektronik akan tertutup. Jadi kita jawab yang konvensional saja. Kemudian pernyataan. Pernyataan menggambarkan indikator kinerja pengelolaan arsip pada UP dan UK. Terus yang pernyataan itu menggambarkan indikator kinerja. Jadi indikator kinerja itu apa ya? Indikator kinerja itu adalah alat ukur kinerja, ya, alat ukur kinerja dalam pengelolaan arsip yang nanti eh, kita nilai begitu. Kemudian ada kriteria. Kriteria adalah pemenuhan standar dari pernyataan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menentukan pilihan jawaban pada pernyataan. Kemudian definisi operasional adalah batasan penjelasan lebih lanjut sebagai panduan untuk memahami substansi dari pernyataan. Nah, ini yang penting. Jadi ketika Bapak-bapak atau Ibu melakukan pengisian ini, perhatikan definisi operasionalnya supaya jangan sampai jangan sampai bias begitu. Karena di sini definisi operasional ini memberi batasan-batasan di mana apa yang dimaksud dari pernyataan tersebut. Begitu. Nah, skornya adalah level skornya adalah 0 sampai 4, di mana 0 itu 0, terus 1 itu sampai 20, 2 itu sampai 50, 3 sampai 70, dan 4 itu adalah 100. Jadi ketika Bapak-bapak, Ibu-ibu misalnya mengisi, misalnya dari contoh, kita beri contoh, misalnya ketika untuk subaspek penciptaan arsip dari UP misalnya, ketika Bapak-bapak mengambil contoh misalnya 10 sampel, 10 sampel itu apakah 10 sampel itu sudah sesuai tata naskah dinas belum? Ternyata 10 sampel itu dari 10, 7 yang sesuai. Ah, 7 yang sesuai, 3 tidak. Otomatis nilainya 70. Nah, 70 ini dia masuk pada skor berapa? Skor 3. Kita isi di skor 3 dan nilainya 70. Begitu. Nah, kemudian RHS ini risalah ini hasil audit audit ini auditnya nanti itu adalah untuk bab 2. Kemudian rekapitulasi pada sheet berikutnya itu merupakan kalkulasi dari hasil atau pembobotan nilai-nilai yang telah Bapak Ibu isikan pada sheet-sheet sebelumnya. Baik. Nah, keterangan keterangan ini untuk membantu dalam penilaian mandiri. Eh, Contoh kesesuaian dengan DO. DO ini adalah definisi operasional. Kemudian lihat kriteria, gunakan kalkulator. Jadi kalkulator untuk membantu menghitung sehingga dapat menentukan pilihan jawaban. Jadi misalnya kita kan kalau 1 tambah 1 tidak perlu pakai kalkulator. Tapi ketika misalnya jumlah arsip 18, terus yang sesuai 13. Nah, untuk menghitung persentase kan kita membutuhkan kalkulator. Seperti begitulah.
Contoh bukti dukung. Jadi membantu memberikan gambaran terkait dengan cara pengambilan bukti dukung. Jadi Bapak Ibu misalnya kalau sudah melakukan itu, jadi ini bukan bukan asal isi. Ketika Bapak Ibu mengatakan bahwa yang sesuai dengan tata naskah dinas itu adalah 5, nah itu mana bukti dukungnya? Itu harus disiapkan begitu. Mungkin mungkin nanti bisa kita kalau memang memang kita butuh, kita akan siapkan link, Bapak Ibu silakan tinggal upload. Kalau enggak mungkin disiapkan saja, kita turun kita cek. Jadi ini bukan sekedar isi Pak, ini Bapak Ibu ya. Kalau memang tidak sesuai tidak sesuai. Kita harapkan itu yang Bapak Ibu isi sehingga kita dapat diukur secara real begitu. Kenapa supaya dapat diukur secara real? Karena ketika real itu kita tahu kekurangan kita itu di mana. Nah, itu yang bisa kita perbaiki sehingga ke depan akan terus terjadi progres atau peningkatan kinerja kearsipan kita. Ya. Jadi sekali lagi kita minta Bapak Ibu mengisi sesuai real dan keadaan. Kalau bilang ya, mana bukti dukungnya, mana evidence-nya, begitu. Nah, jadi kita butuh itu. Ternyata Bapak bilang ya, ada 4 yang ya, ternyata cuma 1 bukti dukung yang bisa dipenuhi. Berarti sebenarnya bukan 4, begitu. Jadi ini kita diharapkan bukan semakin semakin kita semakin tinggi semakin bagus, enggak. Kita mau secara real, semakin real semakin bagus sehingga kita tahu kekurangan kita, kita bisa mengetahui apa yang harus kita perbaiki, ya. Jangan kita taruh semua ya level 4 level 4 level 4 semua. Ketika kita cek ternyata tidak ada. Nah, itu kan lebih jelek. Mending kita taruh saja kalau memang 00, tidak ada masalah. Tetapi tahun depan kan kita bisa bisa tahu apa yang harus kita buat sehingga dari 0 bisa menjadi 1, 1 menjadi 2, 2 menjadi 3 dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh tampilan pernyataan awal khusus untuk ASCII UP. Ya, ini contohnya. Ya, ini sebentar baru kita lihat pada formnya. Sekarang kita coba lihat dari sini dulu. Yang pernyataan awal itu uh, unit pengelola masih menciptakan dan mengelola arsip konvensional. Ya, jadi masih menciptakan dan mengelola arsip ini konvensional. Ya, jawaban ya. Dan saya yakin semua pasti ya. Nah, terus yang kedua ini pilihan sudah ada ya, tinggal tinggal pilih ya dan tidak. Tidak bisa Bapak Ibu tulis oke, yes. Oh, tidak bisa. Ini cuma ada 2 pilihan, ya atau tidak. Nanti tinggal tinggal diklik di pojok ini ada tanda panah di pojok kolom paling bawah, tinggal dipilih. Terus yang kedua, unit pengolah mengelola arsip sepenuhnya secara konvensional. Ketika Bapak Ibu menjawab tidak, maka yang apa namanya? Yang secara elektronik tetap muncul. Tetapi ketika Bapak Ibu menjawab ya, artinya kan ini pernyataannya unit pengolah menciptakan dan mengelola arsip sepenuhnya secara konvensional. Ketika jawab ya, berarti di bawah pernyataan yang mengenai bagian elektronik seluruhnya akan tertutup. Jadi tidak bisa. Jadi tidak ada nilai pembagi juga di situ. Jadi semua pembaginya nanti yang secara konvensional, ya. Terus masih terdapat pembuatan naskah dinas secara konvensional. Ini kemungkinan pasti saya jamin pasti ya. Kalau masih terdapat secara konvensional, ya. Jadi karena apa? Karena di sini bahwa masih ya, bukan bukan seluruhnya. Jadi ada konvensional, ada elektronik. Jadi semua harus wajib diisi. Ya, baik. Jadi baik objek pengawasan saat self assessment maupun tim pengawasan saat verifikasi perlu menetapkan pernyataan pada form ASCII ya atau tidak karena akan berpengaruh terhadap muncul tidaknya pernyataan elektronik atau konvensional yang akan berpengaruh pada jumlah nilai standar. Itu tadi saya jelaskan. Terutama pada kolom kolom yang kedua ini, unit pengolah menciptakan menciptakan dan mengolah arsip sepenuhnya konvensional. Nah, kalau sepenuhnya konvensional jawab ya, berarti otomatis dengan sendirinya ya secara elektronik tertutup. Gitu ya. Kita lanjut. Semoga bisa dipahami. Nah, ini pernyataan sub aspek pemeliharaan yang B yang konvensional. Ini contohnya.
Jadi belum melaksanakan alih media arsip aktif. Alih media itu dari konvensional ke elektronik. Misalnya Bapak surat dari Bapak Ibu itu naskahnya itu eh, belum dialih mediakan begitu. Jawab ya atau tidak silakan disesuaikan. Nah, kemudian merencanakan kegiatan alih media arsip aktif. Jadi sudah merencanakan apa belum? Jadi kalau misalnya belum ya jawab belum. Kalau ini ya ya, kalau tidak ya tidak begitu. Kemudian melaksanakan alih media arsip aktif dengan memenuhi satu sampai dengan dua kriteria. Itu nanti masalah kriterianya nanti bisa dilihat di definisi operasionalnya di sebelah kanannya nanti. Ya. Ini seterusnya disesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu yang sebenar-benarnya. Jadi sebenar-benarnya, bukan setinggi-tingginya dan setipu-tipunya ya. Nah, nah ini pernyataan keterangan level dan skor. Jadi contoh misalnya, pimpinan unit pengolah menandatangani naskah dinas yang dibuat oleh unit pengolah menggunakan tanda tangan elektronik yang terverifikasi. Nah, jadi ah, jadi seluruh sampel naskah dinas belum ditandatangan secara elektronik, ya atau tidak. Jadi kita kan butuh 10 sampel. Nah, sementara ternyata dari 10 itu ada dua yang tanda tangan elektronik terverifikasi. Makanya Bapak Ibu centang di yang nomor B. Ketika Bapak Ibu sudah centang nomor B, tidak bisa centang di yang nomor C, D maupun E. Karena pilihan dalam kotak hijau ini cuma satu. Bapak Ibu hanya boleh di salah satu. Karena posisinya dari 10 sampel tersebut, Bapak Ibu berapa yang sudah tanda tangan elektronik dan terverifikasi. Begitu. Jadi misalnya ternyata dari 10 semuanya, berarti centang di kolom E. Ya. Semoga ya pasti dipahami lah. Nah, ini pernyataan dan kriteria. Ini contohnya yang supaya kita perlu lihat kriteria dengan definisi operasionalnya. Jadi misalnya unit pengolah mengendalikan naskah dinas masuk secara konvensional. Jadi belum melaksanakan pengendalian naskah dinas masuk konvensional. Ini jawab misalnya tidak atau ya. Atau ini juga dikosongkan juga tidak masalah. Kita langsung lanjut pada B. Telah melaksanakan satu kegiatan. Yang C telah melaksanakan dua kegiatan. D tiga kegiatan. Seluruh kegiatan. Satu kegiatan, dua kegiatan ini yang mana? Kita lihat pada kolom kriteria. Nah, jadi untuk penerimaan ini surat masuk ya. Naskah dinas masuk secara konvensional. Diterima. Ya, misalnya satu ya. Penerimaan ya. Pencatatan ini mungkin masuk dalam buku agenda. Masuk ya biasanya. Kalau ini mungkin ya. Pengarahan ini mungkin seperti disposisi. Ada enggak? Ya, ya. Terus setelah disposisi itu penyampaian kepada yang dituju, ya atau tidak, ya. Misalnya dari ini otomatis mungkin empat ya. Berarti Bapak Ibu centang di seluruhnya. Jadi seluruh kegiatan pengelolaan dinas masuk naskah dinas masuk konvensional. Jadi centang di sini. Tapi ternyata kalau misalnya tiga, otomatis kan ada tiga nih. Satu, dua, tiga. Yang penerimaan katakanlah tidak. Berarti centang di yang ketiga. Otomatis levelnya 3, skornya 70. Kalau centang di yang kolom E, nanti levelnya 4, skornya 100. Itu untuk eh, pernyataan unit pengolah naskah dinas ini. Ini untuk sub aspek penciptaan arsip, ya, pengelolaan arsip dinamis. Ya, silakan pilih. Nah, jadi bukan asal pilih di sini, lihat kriterianya di sini. Sudah melaksanakan berapa kriteria? Kalau empat kriteria dilaksanakan, taruh yang 4, yang seluruhnya. Ya, baik kita lanjut. Terus pernyataan dengan alat bantu kalkulator. Oh ini saya rasa Bapak Ibu mungkin bisa 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 pahami atau biar kita coba jelaskan. Jadi misalnya di sini jumlah naskah dinas yang telah ditindaklanjuti oleh pimpinan unit pengolah melalui aplikasi Serikandi. Nah ini kan kita bisa lihat di aplikasi. Misalnya dari itu kita lihat ada yang sudah ditindaklanjuti ya, yang jadi terdapat naskah dinas yang ditindaklanjuti melalui aplikasi Serikandi. Jadi misalnya di aplikasi Serikandi kan kita bisa lihat misalnya ada surat yang
ada 15 surat misalnya. Ada 15 surat, ternyata eh, yang sudah ditindaklanjuti itu 13. Yang mentok itu 2. Nah, itu kita kita taruh di kolom yang mana? Ini kan kita tidak tahu di mana ini kolomnya. Nah, itu kita harus taruh di sini. Jadi di kolom yang di bawah ini, kalkulator ini. Jadi jumlah naskah dinas yang belum ditandatangani ada 5. Terus jumlah entry naskah dinas pada menu daftar naskah masuk ada 10. Dengan sendirinya dia 5/10 adalah 50%. Nah, 50% masuk di mana? Masuk di level 2. Ya, taruh level 2. 50 level 1. Level 2-nya 51 ke atas. 51 sampai 70 ya. Tapi kalau 50 pas dia masuk di level 1. Jadi 0 sampai 50 di sini, terus 50 ini ada keterangannya ini silakan. Nah, definisi operasionalnya ada di sini. Bisa dilihat informasi akun kepala perangkat daerah apabila ini yang meneruskan ya, yang menindaklanjuti. Ini untuk akun kepala perangkat daerah konfigurasi apabila konfigurasi Srikandi atau sejenisnya dibuat hanya menggunakan akun kepala perangkat daerah. Bisa juga sampai akun kepala bidang. Ya, itu dilihat. Yang penting dilihat yang ditindaklanjuti dan yang belum. Ya. Nah, ini pada rekapitulasi form ASCII dan eh, UK dan UP. Jadi setelah kita isi semua pernyataan-pernyataan tersebut, baik mulai dari eh, aspek aspek pertama itu aspek apa namanya pengelolaan arsip dinamis maupun aspek saran sumber daya kearsipan itu nanti muncul di sini tiap sub aspek bobotnya di sini. Jadi nilainya muncul secara otomatis. Makanya itu yang kita harus ini pada daftar ini pada form ASCII UP dan UK yang Bapak Ibu download itu ini apa namanya ada terisi angka-angka itu jangan hiraukan itu dihapus saja. Nanti Bapak isi sesuai dengan ini Bapak Ibu isi sesuai dengan keadaan sebenarnya di kantor Bapak. Itu saya mengisi itu hanya untuk mengecek apakah sudah terhubung belum rumus yang di situ dengan rumus pada rekapitulasi terakhir ini. Begitu. Dan saya cek sudah, cuma saya belum belum sempat menghapusnya, jadi kita apa namanya abaikan yang sudah diisi itu. Silakan disesuaikan dengan yang ada. Baik, sementara penjelasan saya sementara itu, sekarang kita coba masuk pada kita buka form ASCII-nya ya. Ya, untuk materinya stop di situ dulu. Sekarang saya coba share dulu yang contoh form ASCII. Apa misalnya UP atau UK. Bentar. Coba kita UK dulu. Sudah kelihatan belum? Oh, sudah ya. Baik. Nah, ini adalah contohnya dia per sheet. Yang pertama eh, sebentar kayaknya ada yang tes. Tes. Dapat dengar? Dapat terdengar suara saya? Dengar, Pak? Dengar. Oh ya, baik. Nah, ini pada sheet pertama mengenai data umum ini. Ini yang harus diisi nama instansi dan bla 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 dan seterusnya. Saya rasa Bapak Ibu bisalah mengisi ini ya. Narah hubungnya siapa? Ah, terus ini arsip inaktif yang telah terdaftar. Arsip inaktif itu arsip yang apa namanya frekuensi penggunanya sudah menurun. Ya, contoh misalnya mungkin surat-surat yang dari tahun lalu. Ya, itu artinya sudah penggunaan sudah mulai menurun, itu dimasukkan sebagai arsip inaktif. Sedangkan arsip aktif itu penggunaan surat-surat atau arsip-arsip yang masih frekuensinya sangat tinggi. Ya. Ini biasanya kalau kita arsip yang tahun ini kan kita belum 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 geser ke arsip inaktif, kita masih bikin arsip aktif. Nah, arsip inaktif ini yang nanti diserahkan kepada sekretariat ini atau ke UK dari UP itu. Ya.
Nah, diisi totalnya ada berapa, jumlahnya, seterusnya, nomor HP, narah hubungnya siapa, kan begitu. Nah, di sini ada misalnya arsip berketerangan permanen. Ini seperti apa? Sertifikat tanah, BPKB, dan sebagainya. Contoh arsip non tekstual. Ya, jika memiliki seperti apa? Contohnya video, kaset, dan sebagainya. Ya, ini data umum yang harus diisi. Ya. Setelah itu baru kita masuk kepada sheet yang berikut yaitu ASCII UK atau unit kearsipan. Sebentar saya besarkan dulu. Nah, baik. Nah, ini pertama itu untuk pengenalan dinamis subaspek pengendalian naskah dinas. Ya, sekarang untuk subaspek pengendalian naskah dinas, pernyataan pertama yaitu pengendalian naskah dinas masuk. Naskah dinas masuk. Sekarang belum melaksanakan pengendalian naskah dinas masuk. Saya rasa pasti sudah ya. Jadi ini bisa jawab apa namanya? Iya misalnya atau tidak. Belum melaksanakan. Oh, tidak, itu sudah melaksanakan. Nah. Oh, maaf, 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 maaf. Ini isinya salah satu, ya. Isinya salah satu. Ini kan sudah, jadi kita hapus dulu. Ini kalau belum, kita taruh taruh satu sini berarti artinya nilainya nol, ya. Nah, nilainya nol. Misalnya kita isi di sini satu, otomatis nol nilainya ya. Kita lihat pada level di sini nol. Ya, kita hapus dulu. Kita sebelum mengisi kita lihat kriteria. Kita mengisi kriteria, ya. Jadi tadi pengendalian surat masuk kita lihat ada 4 kriteria. Ya, 4 kriteria. Tunggu saya kecilkan dulu supaya gampang. Oke. Jadi di sini ada empat kriteria. Yang pertama penerimaan naskah dinas masuk, pencatatan registrasi dinas masuk, pengerahan naskah dinas masuk, penyampaian naskah dinas masuk. Ini contoh. Kemudian penerimaan naskah dinas masuk ada tidak? Apa itu penerimaan naskah dinas masuk? Lihat di definisi operasionalnya. Penerimaan naskah dinas masuk dianggap sah apabila diterima oleh petugas atau pihak yang berhak menerima di unit kearsipan. Nah, bukti dukung berupa dokumentasi yang menunjukkan penerimaan naskah dinas masuk oleh unit kearsipan. Begitu, ya. Jadi istilahnya ini naskah dinas masuk ini surat masuk lah ya. Ah, dari petugas ke yang diterima oleh unit pengarsipan. Biasanya kemungkinan biasanya ada penerimaannya. Terus yang kedua, pencatatan atau registrasi naskah dinas masuk. Ini kita lihat definisi operasionalnya apa. Bukti dukung berupa dokumentasi yang menunjukkan pencatatan registrasi naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar. Ini biasanya lewat buku agenda. Ini kemungkinan atau kartu kendali dan seterusnya. Ini mungkin biasanya sudah. Jadi ini kita taruh ya, begitu. Pengarahan naskah dinas masuk. Bukti dukungnya mungkin bisa ini bukti dukung berupa dokumentasi yang menunjukkan pengarahan naskah dinas masuk sesuai dengan tujuan naskah dinas. Ini mungkin apa namanya eh sejenis apa namanya disposisi mungkin ya pengarahannya itu ada ndak? Coba kita lihat ya. Hmm, Pengarahan ada disposisinya ndak? Kalau ada bisa bisa pilih ya. Jadi kita pilih ya. Jadi tidak bisa kita tulis oke, oke maka tidak terbaca ya. Atau misalnya ya, mau bahasa gaul, oh no. Yang ada cuma ya dan tidak atau strip. Ya, kita pilih ya. Terus kemudian penyampaian naskah dinas masuk. Jadi bukti dukungnya, aduh maaf. Bukti dukung berupa dokumentasi yang menunjukkan penyampaian naskah dinas telah diterima sesuai dengan unit yang tertuju. Contoh buku ekspedisi atau lembar tanda tangan penyampaian. Ya. Ini sebentar kita lihat. Nah, ini bukti penyampaian memuat informasi tentang nomor nomor urut pencatatan, tanggal, bla 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 dan semuanya. Misalnya ini ya, berarti telah memenuhi 4 kriteria. Berarti kriterianya 4. Berarti kita tinggal geser ke sini, kita isi, kita centang di yang 4. Sampai kita kecilkan lagi.
Nah, kita centang yang di 4 di sini ya. Nah, centang yang di 4, tunggu, tunggu, tunggu. Kita kecilkan supaya mudah ya. Nah, berarti karena di sini poinnya 4, berarti telah melaksanakan seluruh kegiatan pengendalian naskah dinas. Jadi kita taruh sini. Ini kalau di sini bebas, isi satu kah, isi dua kah, yang penting kalau nol, kalau kosong baru baru dia apa namanya, dianggap tidak ada nilai. Jadi 4 kita isi sini satu misalnya, atau kita kasih centang juga bisa. Nah, nilainya langsung level 4, skornya 100. Skor 100 ini untuk pernyataan pengendalian naskah dinas saja, bukan seluruhnya ya. Nilainya 4. Nah, tunggu ya, kita coba kosongkan dulu semua ya. Kosongkan dulu semua supaya kita tidak ada perubahannya. Tunggu sebentar. Sebentar ya. Ini banyak Bapak Ibu yang harus yang harus diperhatikan, yang harus diisi. Makanya kita kurang lebih kasih waktu mungkin sekitar 2 minggu Bapak Ibu untuk mengisinya. Tapi mengisi yang sebenar-benarnya. Oke, ini sudah, sebentar. Sudah nol semua. Ini yang tadi satu. Coba kita isi nol dulu. Isi nol, kita lihat di rekapitulasi dulu. Mas, nolnya enggak. Oh, sudah nol semua ya. Ini nol semua. Oke, kita kembali. Tadi berapa? 4. Kita coba isi 4. Nah, kita cek sudah terisi belum. Nah, ternyata sudah terisi pada pengendalian naskah, aspek pengendalian naskah dinas. Subaspek pengendalian naskah dinas ini sudah ada terisi. Artinya rumusnya sudah terhubung. Ya. Hmm. Oke, kita coba isi di situ satu dengan di yang terakhir satu. Pada aspek sarana prasarana ya. Nah, ini kita pada sumber daya kearsipan, aspek sumber daya kearsipan. Kita pada aspek sumber daya manusia kearsipan. Kita coba isi satu. Untuk pernyataan ketersediaan arsip tersertifikasi pada unit kearsipan. Nah, kita lihat definisi operasionalnya. Bukti dukungnya daftar arsiparis yang tersedia pada unit pengolah meliputi nama, jabatan, pangkat, golongan, bla 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 bla. Terus kemudian level 3 bukti dukung surat ini seterusnya punya apa tidak. Misalnya di sini unit kearsipan mengusulkan pengadaan arsiparis. Sudah mengusulkan pengadaan arsiparis. Eh, Buktinya mana? Begitu. Apakah sudah diusulkan belum? Kita lihat. Terus yang kedua, ini kalau ini kan hitungannya belum ada nih, tapi baru sudah mengusulkan, ya. Kalau misalnya sudah mengusulkan, kita ketik satu, isi di sini. Nah, levelnya satu. Tapi ternyata misalnya di situ sudah tersedia arsiparis yang tapi belum bersertifikat, misalnya begitu. Atau mungkin ininya biasanya kan eh, sertifikat untuk pengelolaan ininya belum ada, tapi sudah ada arsiparis. Taruh di sini satu. Hmm. Terus misalnya atau sudah tersedia arsiparis pada unit kearsipan yang telah tersertifikasi. Jadi taruh di sini 4 misalnya begitu. Berarti Bapak Ibu untuk arsiparis ini sudah punya, sudah masuk pada level 4 dengan skor 100. Coba kita lihat rekapitulasi. Arsiparisnya nilainya kok sebentar. Oh, ini rumusnya hilang di sini. Satu, dua, tiga. Oh, rumusnya tidak jalan. Sebentar ya.
Oh ini ada apa sedikit. Nanti saya sebentar coba saya periksa lagi. Nanti baru saya bagikan. Saya bagikan ulang ya. Tapi yang jelas seharusnya di sini sudah terbaca berapa skornya, ya, pembobotannya. Kalau di sampai ke sini sudah terbaca ya, sampai hasil risalahnya sudah terbaca ya. Jadi ini ketersediaan Asipari sudah ada, atau mungkin coba di sub aspek berikutnya kita isi lagi. Sub aspek berikutnya, sebentar. Ini misalnya satu. Oh, pada sub aspek sumber daya manusia yang dia error. Oke, nanti nanti kita perbaiki. Tapi untuk sumber daya persana-persana sudah ada. Berarti ini intinya bahwa kita isi di sini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan kriteria dan daftar definisi operasional. Ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk ASCII UK eh, download saja yang ada dulu. Nanti saya perbaiki. Saya perbaiki nanti baru kita kita informasikan yang kalau sudah benar kita langsung 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 upload, kita informasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini untuk form ASCII UK. Sekarang kita masuk pada form ASCII UP. Form ASCII UP. Oh, belum terbuka ya. Sebentar ya. Baik, ini form ASCII UP. Begitu juga sama-sama seperti sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan. Sebentar. Partisipasi ada yang belum ini enggak? Oh, sudah. Ini seperti UK juga, ini data umum. Jadi untuk sheet pertama data umum Bapak Ibu silakan isi unit pengolahnya. Ini bidang. Taruh misalnya bidang apa pada OPD Bapak, alamatnya, terus seterusnya nama perangkat daerah dan seterusnya. Nama penanggung jawab unit pengolah, ini kepala bidangnya, terus jumlah arsiparisnya dan seterusnya Bapak Ibu silakan isi sesuai dengan kolom yang ada, keterangan yang sudah ada di sini. Terus kita lanjut pada eh, apa namanya sheet yang berikut yaitu ASCII UP. Baik. Ini yang saya katakan tadi. Ini form ASCII UP, kita kita kosongkan dulu semua. Sudah kosong. Coba kita cek. Oke, sudah kosong ya. Di sini sudah kosong. Tidak ada, berarti tidak ada data terisi. Baik, kita lihat pada pernyataan pertama. Unit pengolah masih menciptakan, sebentar kita nolkan dulu. Oke. Unit pengolah masih menciptakan dan mengelola arsip konvensional. Ya, pasti masih lah ya. Saya jamin di Kota Kupang masih. Jawab ya. Terus yang kedua, unit pengolah menciptakan dan mengelola arsip sepenuhnya secara konvensional. Jadi sepenuhnya mengelola arsip dan menciptakan dan mengolah secara konvensional. Jadi tidak ada yang namanya elektronik. Ketika Bapak Ibu menjawab ya, dengan sendirinya yang elektronik akan hilang. Jadi Bapak Ibu lewatkan itu, Bapak Ibu tinggal mengisi yang secara konvensional. Begitu. Ya, diisi terus. Yang ini hilang. Ya. Jadi misalnya tidak, jawabannya tidak. Jadi masih ada beberapa yang menggunakan serikandi atau elektronik, maka jawabannya tidak. Nah, maka ketika Bapak Ibu menjawab tidak, lanjut ke bawah. Masih terdapat pembuatan naskah dinas secara konvensional. Artinya masih. Ini untuk sub aspek penciptaan ini masih ini menciptakan secara konvensional, masih jawab ya. Berarti Bapak wajib mengisi bagian elektronik dan konvensional secara keseluruhan. Ya, setelah itu Bapak dan Ibu mengisi di sini. Untuk secara elektronik misalnya, unit pengolah membuat naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku. Jadi ini
ambil sampel 10 surat ya. Untuk UP ini apa namanya unit pengolah ini untuk bidang. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin ambil salah satu bidang yang surat menyuratnya itu paling banyak ya dalam OPD Bapak Ibu sekalian. Jadi ambil sampel 10 sampel surat dinas. Ya. Nah, ini lihat 10 sampel surat dinas minimal terdiri dari 3 jenis surat dinas, yaitu uh, nota dinas atau naskah dinas, terus surat perintah dan surat tugas seperti lainnya. Ya, 3 dinas. Dan kalau memang misalnya ada surat kas, berarti terdiri dari tiga jenis naskah dinas dengan 1 naskah kas. Ya. Jadi di sini ada 10 sampel terdiri dari ini, kemudian bukti dukung yang disampaikan berupa, ntar saya geser supaya tidak putus. Oke, ini definisi operasionalnya ya. Bukti dukung yang disampaikan berupa tangkapan layar tampilan pada naskah keluar. Ini yang menggunakan Serikandi ya. Nah, ini dilihat dari 10 itu dilihat yang terkirim berapa, yang tidak berapa. Kemudian ini contoh 10 naskah dinas ya. Contoh naskah dinas kas. 10 naskah dinas itu 9 dari 3 jenis dan 1 naskah kas. Naskah kas itu adalah naskah yang dihasilkan, oleh bidang yang spesifik. Contoh misalnya bidang yang membawahi tentang hukum, berarti produk hukumnya, atau bagian yang membawahi tentang kerjasama, berarti MOU seperti itu, ya. Naskah dinas kas, ya, fungsi pelatihan dan pelatihan STPL atau surat tanda lulus pelatihan, produk hukum, MOU dan lain-lain dan berikutnya, ya. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu melihat, jadi dari 10 itu lihat. Jadi tata naskah dinasnya sudah sesuai dengan tata naskah dinas belum? Contoh, misalnya dari 10 tersebut, ternyata 2 yang sesuai. Berarti isi di sini. Ya, 1 sampai 3. Kalau misalnya 8 atau 7, berarti isi di sini. Ya, posisi dia 3. Jadi, kriteria sesuai dengan tidaknya itu, Bapak Ibu sekalian yang perlu diketahui. Misalnya kan untuk tata naskah dinas itu kan ada pertama misalnya ada jenis kertas, ukuran huruf, jenis huruf, spasi, batas pinggir, batas atas itu semua. Nah, hitungan sesuai itu semua harus sesuai. Kalau ternyata ada semua sesuai tapi ukuran kertasnya beda, berarti dianggap tidak sesuai, ya. Jadi semua harus sesuai. Jadi tidak ada sesuai tapi 80% tidak ada. Jadi sesuai itu untuk satu naskah dinas, sesuai itu semua secara keseluruhan sesuai. Jadi tidak ada satu tata naskah dinas pun yang terlewatkan, baik mulai dari ukuran huruf sampai pada penandatanganannya. Ya, contoh itu. Kalau ternyata dari 10 itu 8 yang sesuai, ya tulis berarti di sini 7 sampai 8. Kalau semua berarti di sini. Kalau memang tidak ada yang sesuai, ya taruh di sini. Seluruhnya belum sesuai, taruh sini. Berarti nilainya 0. Ya. Ini yang elektronik. Kalau kita lihat pada yang konvensional ya, coba kita ininya iya dulu. Ya, otomatis hilang. Kita pada konvensional. Baik. Pembuatan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku. Nah, kita lihat definisi operasionalnya di sini. Apabila ini kan yang apa namanya yang posisi dia konvensional bukan yang elektronik ya. Dia penilaiannya masih sama, yaitu sesuai apa tidak dengan tata naskah dinas. Apabila unit pengolah menghasilkan naskah dinas kas at- atau yaitu naskah dinas yang secara spesifik dihasilkan sesuai dengan fungsi unit pengolah, maka sampel berupa naskah dinas konvensional sebanyak 10 naskah dengan ketentuan. Nah, surat perintah 3 naskah, surat dinas 3 naskah, nota dinas minimal 3 naskah dan 1 naskah kas. Itu kalau ternyata ada naskah kas. Kalau tidak ya artinya bahwa 10 naskah dinas yang masuk dalam kriteria ini. Berarti 3 ada salah satunya 4. Boleh surat perintahnya 4, boleh surat dinasnya 4, boleh nota dinasnya 4. Sisanya 3. Ya, itu.
Ini apabila unit pengolah menghasilkan naskah dinas tidak menghasilkan naskah dinas kas, maka naskah dinas konvensional sebanyak 10 naskah dinas dengan minimal 3 jenis naskah dinas, yaitu surat surat perintah, surat dinas, dan nota dinas. Ya. Jadi masing-masing 334, 433, 343, monggo silakan. Wah, terserah. Yang penting ketiga naskah dinas ini harus terwakili. Kemudian kesesuaian naskah dinas yang diperiksa meliputi yang pertama, penomoran naskah dinas, pemberian nomor dan kecantuman kode klasifikasi sudah sesuai belum? Penggunaan kertas, struktur naskah dinas, mulai dari kepala, batang tubuh, dan seterusnya. Format naskah dinas, jenis huruf, ukuran huruf, dan seterusnya. Terus paraf, penggunaan cap dinas. Yang kedelapan, penandatanganan kewenangan dan perimbangan kewenangan. Nah, ini untuk keterangan yang ini yang perlu digarisbawahi. Apabila salah satu kesesuaian tidak terpenuhi, maka diputuskan tidak sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku. Ya, jadi ini yang perlu kita garis bawahi. Nah, apabila salah satu, artinya dari kriteria ini sampai 8 ini ada 7 kriteria ini, salah satu tidak sesuai, maka dianggap tidak sesuai. Ya, oke. Ini definisi operasionalnya. Sekarang kita semoga paham ya definisi operasionalnya ya, dapat dipahami. Nah, sekarang kita kembali kepada pengisiannya. Nah, ternyata dari 10 tata naskah dinas tersebut, kita lihat ternyata ada 3 yang sesuai. Bapak, Ibu isi sesuai tata naskah dinas. Isi 3. Otomatis skornya menjadi masuk level 1 atau skor 20. Begitu seterusnya. Ternyata seluruhnya, berarti Bapak Ibu isi di sini ya seluruhnya langsung pada level 4. Artinya bahwa pembuatan naskah dinas Bapak Ibu kalau sudah level 4 itu sudah sempurna, dikatakan begitu, sudah sesuai semua. Nah, fungsinya ini juga untuk apa namanya pengontrol kita. Misalnya ternyata di sini Bapak Ibu baru level 1, hanya 2 yang sesuai. Yang lain belum sesuai. Yang belum sesuainya di mana? Kan Bapak Ibu bisa lihat di sini. Penomoran kah? Penggunaan kertas kah? Ukuran font kah? Nah, ini yang kita perbaiki secara mandiri ke depannya sehingga dengan sendirinya tahun depan itu ya atau yang berikut-berikutnya itu ke depannya itu secara naskah dinas sudah meningkat. Inilah gunanya ibu-ibu, bapak ibu melakukan self assessment. Jadi bisa bisa mengerti sendiri, bisa tahu kekurangan bapak ibu di mana dan bisa diperbaiki secara mandiri. Ya, ini untuk meningkatkan kinerja atau kinerja dan apa namanya kepatuhan terhadap tata naskah dinas. Ya, bapak ibu ya. Mungkin sementara saya jelaskan sampai sini saja dulu. Nanti sisanya kan Bapak Ibu bisa bisa melihat pada pada mana namanya pada definisi operasional yang itu yang nanti Bapak Ibu coba mengisi secara mandiri. Kalau memang ada yang belum dipahami, nanti bisa 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 menghubungi panitia ya baik Ibu Desi maupun saya juga bisa. Nanti silakan by phone. Atau nanti bisa juga nanti kan ada setelah ini nanti ini kita ada apa namanya melakukan eh, Zoom lagi lah pertemuan secara daring untuk bimbingan atau konsultasi mengenai pengisian ini. Apakah sekalian pengecekan apakah sudah sesuai apa belum begitu. Jadi mungkin dari saya sementara itu saja. Terus saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada Pak Putu yang sudah secara mendetail menyampaikan materi hari ini tentang pengawasan pengawasan kearsipan. Sehingga saya harap Bapak Ibu boleh dapat menyimaknya dengan baik sehingga dapat membantu kami untuk melakukan pengawasan secara mandiri terhadap unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Nanti kami di Dinas Kearsipan sebagai tim pengawas internal, kami akan eh,
memverifikasi apa yang sudah Bapak Ibu isi pada form ASCII. Form ASCII itu eh, mungkin saya akan menambahkan sedikit untuk masing-masing perangkat daerah itu silakan memilih salah satu bidang. Tetapi sekretariat itu wajib mengisi. Jadi salah satu bidangnya misalkan di Dinas Kearsipan, kami pasti akan memilih misalkan salah satu bidang, mungkin di bidang perpustakaan, bidang pembinaan dan pengembangan perpustakaan untuk ASKI UP-nya. Sedangkan ASKI UK-nya itu eh, tetap dari sekretariat Dinas Kearsipan. Karena sekretariat Dinas Kearsipan ini dia adalah muara dari semua arsip yang ada di dinas, di perangkat daerah masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuka sesi untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu raise hand untuk kita bisa berdiskusi di tempat ini di waktu sekarang ini di ruang virtual biar kita ini saya buka sesi pertama dengan 3 penanya. Silakan Bapak Ibu mau bertanya tentang form ASCII atau tentang program kerja pengawasan, silakan. Saya memberikan waktu dan kesempatan bagi Bapak Ibu. Semua masih monitor kok. Masih. Kemungkinan ini semua juga ini apa? Jadi sebaiknya biar mereka download dulu. Ya, karena mau tanya juga pasti cukup ini juga. Kita juga lihat pertama juga pasti ini. Jadi lebih baik Jadi, download dulu itunya, terus dibaca, dicoba isi, nanti ada kendala baru kita langsung daring kayak gitu, begitu saja. Kelihatannya tidak ada yang jadi baca, tidak ada yang ini apa nih bertanya ini. semua ngerti kok Bapak Ibu. Paham lah, oh ini kan gampang-gampang satu. Jadi begini Bapak Ibu, saya tambahkan sedikit ya dari penjelasan yang Pak Putu itu. Ah, yang Bapak Ibu harus perhatikan itu adalah yang pertama, yang menjadi panduan itu adalah yang pertama tata naskah dinas, peraturan wali kota tentang tata naskah dinas. Kemudian yang kedua itu klasifikasi arsip, itu adalah pemberian kode pada surat atau dokumen yang kita keluarkan, kita ciptakan. Kemudian yang ketiga adalah sistem klasifikasi keamanan akses arsip, arsip SKKAD, arsip dinamisnya. Apakah arsip itu bersifat du- umum atau bersifat rahasia? Itu sudah ditentukan di dalam sistem klasifikasi keamanan akses arsip dinamis. Kemudian yang terakhir itu Bapak Ibu harus memperhatikan JRA. JRA. JRA itu jadwal retensi arsip. Nah, jadwal retensi arsip ini yang menentukan usia arsip. Usia arsip berapa dia aktif itu berapa tahun. Setelah itu dari aktif dia masuk ke inaktif. Inaktifnya berapa tahun. Nah, di situ akan diperlihatkan setelah dia dari masa aktif ke inaktif dan dia hasil akhirnya apakah dimusnahkan atau dipermanenkan atau ditinjau kembali, direvisi, itu nanti Bapak Ibu bisa dapat melihatnya pada jadwal retensi arsip. Jadi Bapak Ibu mengisi form ASCII ini panduannya itu yang tadi eh, apa namanya instrumen kearsipannya itu eh, penyelenggaraan kearsipan itu pedomannya itu adalah tata naskah dinas, klasifikasi arsip, SKKAD atau sistem klasifikasi keamanan akses arsip dinamis dan jadwal retensi arsip. Jadi silakan Bapak Ibu itu dan istilah sejujur-jujurnya karena eh, peni- eh, penilaian yang form yang Bapak Ibu isi secara mandiri ini akan menentukan tingkat digitalisasi arsip di Kota Kupang.
dan itu akan dikirim ke Arsip Nasional. Setelah itu akan dikirim lagi dari Arsip Nasional, dikirim lagi ke eh, Kementerian Pan-RB untuk penilaian reformasi birokrasi tentang tingkat digitalisasi arsip di pengelolaan arsip digital di Kota Kupang. Semoga tahun ini kita bisa lebih meningkat. Saya berharap seperti itu. Tahun-tahun sebelumnya kita belum ada penilaian tentang arsip elektronik, tetapi mulai tahun ini kita akan menilai arsip elektronik, Bapak Ibu. Baik arsip yang melalui aplikasi Srikandi ataupun yang bukan menggunakan aplikasi Srikandi. Tetapi tanda tangan elektroniknya harus sudah tersertifikasi. Dan itu akan kami kami buktikan dengan aplikasi Panther ataupun aplikasi lain yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi BSSN, BSRE. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita eh, ini dalam rangka untuk tertib arsip di Kota Kupang. Seperti itu. Jadi mungkin adakah yang mau bertanya terkait tata naskah dinas atau jadwal retensi arsip, atau mau tanya jadwal retensi arsip nih bisa dapat di mana Ibu? Kalau tidak mau ini boleh sampaikan pertanyaan lewat kolom chat, nanti kami akan menjawabnya. Saya masih memberikan waktu eh, kepada Bapak Ibu sekalian. Sudah. Ya, kelihatan tidak ada. Jadi mungkin hidupkan ini sambil kita dokumentasi dulu. Baik Bapak Ibu, karena tidak ada yang eh, mau bertanya, mungkin kita akan menutup acara ini, tapi sebelum kita tiba pada akhir acara, kita akan melakukan foto bersama. Saya akan memandu Bapak Ibu untuk kita foto bersama. Nah, apa namanya? Aktifkan kamera. Bapak Ibu silakan on kameranya, biar kita bisa dapat dokumentasi bersama. Baik, sudah semua kok. Nah, baik ya. Untuk yang pertama, sebentar ya kita coba. Ya, s- s- satu, dua, tiga. Ya, sebentar. Sudah, sebentar saya simpan dulu. Baik, terus yang berikutnya. Oh, sudah semua ini. Satu kali saya nih. Under Prima sudah semuanya. Ya, satu kali lagi ya, satu kali lagi. Coba ya, siap ya. Satu, dua. Oke, terima kasih. Sudah isi absen semua kok, Bapak Ibu dong kok. Sudah. Oke, terima kasih. Sudah. Bapak Ibu,
Jadi Bapak Ibu, form ASCII-nya itu tolong di-download, kemudian kita berikan waktu 2 minggu dari sekarang. 2 minggu dari sekarang untuk Bapak Ibu mengisinya. Dokumen yang Bapak Ibu siapkan itu seperti tadi, ada surat perintah, surat dinas, kemudian ada nota dinas. Misalkan Bapak Ibu tidak ada nota dinas, bolehlah surat perintah dan surat perintah ditambah surat tugas dan surat dinas. Seperti itu. Biar bisa diisi sebagai ganti daripada nota dinas. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan mengisinya sendiri. Mungkin dalam hal pengisian itu Bapak Ibu mungkin merasa kurang mengerti di sebelah mananya, di bagian sebelah mananya, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Kami tetap akan membuka ini ke depannya, minggu berikutnya kami tetap akan mengadakan virtual meeting terkait dengan kearsipan, sehingga kami berharap kearsipan di Kota Kupang ini boleh dapat berjalan dengan baik. Pengelolaannya, kita akan mengelola arsip di Kota Kupang ini secara bersama-sama. Jadi bukan hanya tugas dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, tetapi tugas dari Bapak Ibu sekalian yang ada di perangkat daerah masing-masing. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu sekalian. Kalau memang tidak ada lagi yang mau bertanya, saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di pertemuan kali ini. Dan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk perhatian Bapak Ibu sekalian. Dan kita ketemu di Zoom meeting berikutnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.